Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmayanti dengan nomor induk mahasiswa A241210005. Saya dari kelas C, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Universitas Tadulako. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas awal praktikum kimia dasar percobaan 1 dengan judul percobaan pengenalan alat dan K3 dengan asisten laboratorium Kak Sakina. Selamat menyaksikan video berikut. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Yang pertama ada gelas kimia yang berfungsi untuk menampung bahan kimia atau larutan dalam jumlah yang banyak. Yang kedua ada gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur volume larutan. Yang ketiga ada corong yang berfungsi untuk menyaring cairan kimia. Yang keempat ada batang pengaduk yang berfungsi untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Yang kelima ada pipet tetes yang berfungsi untuk mengambil bahan kimia dalam jumlah sedikit. Yang keenam ada labu ukur yang berfungsi untuk menampung cairan larutan kimia. Yang ketujuh ada spatula yang berfungsi untuk mengambil bahan kimia padat. Yang kedelapan ada Erlenmeyer yang berfungsi untuk menyimpan dan memanaskan larutan dan menampung filtrat hasil penyaringan. Yang kesembilan ada botol semprot yang digunakan sebagai tempat menyimpan larutan atau zat cair, menyemprot dan menambahkan aquades dalam jumlah sedikit, membilas dan menetralisir peralatan-peralatan yang akan digunakan. Yang kesepuluh ada buret yang berfungsi untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Yang ke-11 ada statif yang berfungsi untuk menegakkan buret, corong pisah, dan lain-lain. Yang ke-12 ada tabung reaksi yang berfungsi untuk menang larutan dalam jumlah yang sedikit. Yang ke-13 ada rak tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat meletakkan tabung reaksi. Yang ke-15 ada gelas arloji yang digunakan sebagai penutup gelas kimia ketika proses pemanasan sampel atau penguapan, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan kimia yang akan ditimbang. Dan yang ke-15 ada klem yang berfungsi untuk menjepit peralatan laboratorium. Selanjutnya kita akan membahas tentang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. K3 adalah semua upaya yang menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Adapun alat-alat K3 yaitu yang pertama jas laboratorium yang berfungsi untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Yang kedua ada kacamata keselamatan yang berfungsi untuk melindungi mata dari potensi bahan kimia dan panas. Yang ketiga ada sepatu keselamatan yang berfungsi untuk melindungi kaki ketika ada bahan kimia yang tumpah. Yang keempat ada pelindung muka yang berfungsi untuk melindungi muka dari api, panas, dan percikan material yang panas. Dan yang kelima ada sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan dari percikan atau ceceran larutan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.